Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah landasan kependidikan, Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7 dengan topik memahami pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar. Kelompok 7 terdiri dari saya, Wartini, dengan NPM 195-10169, kemudian Ibu Sri Murtini dengan NPM 195-10173, dan juga Ibu Teresia Natalia Purwanti dengan NPM 195-10202. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar yang tidak jelas membuat rancu pemikiran orang tentang pendidikan itu sendiri. Memang ada perbedaannya, namun pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, pada tulisan ini, penulis akan membahas apa itu pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar, supaya memperoleh perbedaan yang jelas. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar. Yang kedua, bagaimana perbedaan pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat makalah ini adalah memahami konsep dan perbedaan pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar, menambah pengetahuan tentang pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar, serta mengetahui perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar. Bab kedua, kajian teori dan pembahasan. Yang pertama adalah pengertian. Ada banyak pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Martinus Jean Langeveld, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidup secara mandiri. Yang ketiga, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang keempat, menurut Stella Van Patten Henderson, pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. Yang kelima, menurut Charter Vicut, pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Yang keenam adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Yang kedua, pengertian pengajaran. Pengertian pengajaran menurut Mahani Razali adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan dan memiliki tujuan. Kemudian menurut Sulaiman Masri Mashudi Bahari, pengajaran adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur termasuk kualitas pengajaran, kecerdasan, bakat dan minat siswa, serta pengaruh motivasi lingkungan sekolah, rumah, dan dorongan orang tua. Sementara menurut Rohani, pengajaran adalah totalitas aktivitas belajar mengajar yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi, yang kemudian diteruskan dengan follow up atau tindak lanjut. Selanjutnya, pengertian mendidik. Yang pertama menurut Darmo Diharjo,
Mendidik adalah usaha yang lebih ditunjukkan kepada pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa susila, ketakwaan, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Marimba, mendidik adalah proses bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik. Yang ketiga, menurut Wijanarko, mendidik adalah menyampaikan pengajaran, norma-norma, dan nilai-nilai hidup, aturan, dan hukum. Yang keempat, mendidik menurut Waini Rashidin adalah kegiatan membimbing pertumbuhan anak, jasmani dan rohaninya dengan sengaja, bukan saja untuk kepentingan pengajaran sekarang, melainkan utamanya untuk kehidupan seterusnya di masa depan. Selanjutnya, pengertian mengajar. Yang pertama, menurut Usman, mengajar adalah usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungan dengan anak didik yang mana bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Yang kedua, menurut Nasution, mengajar adalah segenap kegiatan kompleks yang dilakukan oleh guru dalam mengorganisasi lingkungan, kemudian menghubungannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang ketiga, menurut Nana Sujana, mengajar adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang berada di sekitar anak didik, sehingga bisa menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar dan mengajar. Yang keempat, menurut Hamalik, mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada anak didik, mengorganisasi lingkungan, memberikan bimbingan belajar, mewariskan kebudayaan, dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Yang kelima, menurut Rohani, mengajar adalah sebuah proses membimbing pengalaman belajar. Sekarang perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Sedangkan pengajaran adalah proses belajar atau proses menuntut ilmu. Perbedaan mendidik dan mengajar adalah, bisa kita lihat dalam kolom berikut. Ada 3 aspek yang membedakan mendidik dan mengajar. Yang pertama adalah isi. Mendidik isinya adalah moral dan kepribadian, sedangkan mengajar, bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek yang kedua adalah proses. Mendidik, prosesnya adalah memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah terjadi kesepakatan bersama. Yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan mengajar, prosesnya adalah memberikan contoh kepada siswa atau mempraktekkan keterampilan tertentu, menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan sehari-hari. Aspek yang ketiga adalah strategi dan metode. Mendidik, strategi dan metode yang digunakan adalah keteladanan dan pembiasaan. Sedangkan mengajar, strategi dan metode yang digunakan adalah expository dan inquiry. Di bab 3 kita membahas kesimpulan. Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, mendidik dan mendidik. Pendidikan dan mendidik adalah usaha sadar melalui proses pembelajaran untuk perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani, untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mendidik adalah mentransfer nilai-nilai susila kehidupan. Pendidikan dan mendidik tidak memiliki batasan waktu dalam belajar, atau bisa dikatakan belajar sepanjang hayat. Yang keempat adalah mencipta manusia seutuhnya. Sementara pengajaran dan mengajar adalah segala aktivitas dalam proses belajar mengajar, baik langsung maupun tak langsung, secara terencana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengajar adalah mentransfer ilmu pengetahuan, menekankan iptek dan skill atau keahlian. Sementara itu, pengajaran dan mengajar memiliki batasan waktu.
dan menitik beratkan pada isi dari metode pengajaran. Selanjutnya, perbedaan pendidikan dan pengajaran, mendidik dan mengajar. Pendidikan mentransfer nilai-nilai sosial kehidupan, sedangkan pengajaran mentransfer informasi ilmu atau pengetahuan. Selanjutnya, pendidikan dan pengajaran memang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Mengajar dengan baik mengandung unsur-unsur mendidik, karena mencakup nilai-nilai sebagai isi pendidikan, sementara mendidik dilaksanakan dengan mengajar. Demikian yang dapat saya presentasikan dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.